Halo kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya pada kesempatan kali ini. Di video saya kali ini saya tetap akan membahas seputar trading ya, karena di channel saya membahas tips-tips tentang trading forex online. Pada kesempatan kali ini, tips yang saya akan bagikan atau saya akan bahas pada kesempatan kali ini adalah tips menjadi trader sukses. Oke teman-teman yang belum subscribe channel saya dan baru berkunjung di channel saya, bisa men-subscribe, like ataupun men-share video yang ada di channel-channel saya. Oke, kita mulai saja video pada kesempatan kali ini. Tips menjadi trader sukses. Oke, kita mulai masuk ke tips yang pertama. Tips yang pertama untuk menjadi trader yang sukses itu adalah memiliki pengetahuan tentang trading itu diperbanyak ya, lebih banyak ataupun diperbanyak. Jadi seorang trader pemula yang ingin sukses di dunia trading wajib, hukumnya wajib dan sangat penting mengetahui seluk-beluk tentang trading. Jadi banyak-banyak belajar dari internet tentang eh, platform trading, tentang menganalisa pasar. Karena dengan kita menambah pengetahuan di bidang trading, dengan eh, seiring berjalannya waktu kita asah pengetahuan kita, maka nanti dengan sendirinya trading kita akan meningkat sedikit demi sedikit ya. Nah, saat teman-teman sudah menemukan gaya trading yang teman-teman inginkan, yang teman-teman kuasai ya, paling banyak teman-teman kuasai, itu bisa dijadikan untuk gaya trading utama teman-teman. Sembari teman-teman tetap belajar dengan gaya trading yang ada di internet, mungkin teknik-teknik baru, cara menganalisa yang baru itu bisa teman-teman pelajari di internet. Jadi memiliki pengetahuan yang lebih banyak di trading itu hukumnya wajib ya untuk teman-teman yang ingin sukses di bidang trading. Karena di dunia trading sendiri pengetahuan ini akan selalu berkembang. Pasar juga selalu berkembang, maka kita seorang trader juga harus semakin berkembang juga mengikuti dengan dinamika pasar. Itu tadi teman-teman tips yang pertama yang bisa saya sampaikan, yaitu memiliki pengetahuan di bidang trading ya. Oke, masuk tips yang kedua. Teman-teman, tips yang kedua ini bisa teman-teman lakukan setelah teman-teman mengetahui tips yang pertama tadi. Tips yang kedua ini apa? Oke, kita simak ya. Tips kedua adalah mulai belajar dengan modal yang kecil. Jadi teman-teman jangan trading langsung dengan modal yang besar, tapi mulai dulu dari modal yang kecil. Teman-teman menyisihkan dari uang ya, uang hasil kerja teman-teman sehari-hari, disisihkan sebagian untuk modal trading ya. Jadi trading dijadikan sampingan terlebih dahulu. Jadi sisihkan modal 10 dolar mungkin, atau sekitar 100.000 sampai 200.000 bisa teman-teman sisihkan untuk belajar ya. Jadi untuk tips yang kedua adalah kita mulai belajar dengan modal yang kecil. Nah, kadang ada teman yang bertanya kepada saya, modal idealnya itu berapa untuk melakukan trading forex? Modal ideal dalam trading forex itu tergantung minimal dari broker ya, tergantung dari minimal broker yang kita ikuti. Kadang ada broker yang menyediakan 10 dolar, 100 dolar, itu sudah bisa ideal kita gunakan untuk melakukan trading ya. Tapi teman-teman jangan berpikir bahwa modal 10 dolar menghasilkan hal yang instan, bisa mendapatkan 100 dolar dalam waktu yang 1 hari atau 2 hari. Semua ini tidak menutup kemungkinan ya teman-teman, itu bisa terjadi. Karena apa? Di trading ini memang hasilnya itu besar sebanding dengan resiko yang akan kita tanggung juga besar. Jadi wajib teman-teman gunakan modal kecil, lalu berlatih sedikit demi sedikit. Kelola modal yang kecil ini, jangan langsung teman-teman berpikir bahwa modal kecil akan menjadi besar, karena pasti ada prosesnya.
Semakin kita besar menggunakan resiko dalam kita bertransaksi, maka hasilnya juga besar. Semakin kita menggunakan resiko yang kecil, akun kita aman, maka hasilnya akan kecil dan bisa lebih stabil. Jadi ada teman yang bilang, mungkin atau tidak kita menghasilkan besar di trading, itu mungkin terjadi. Tapi kadangkalanya trader itu emosionalnya ikut, dia akan ikut ya, emosionalnya dia akan ikut sehingga mempengaruhi analisa di kemudian hari. Untuk hari ini mungkin bisa dia mendapatkan 100%, untuk hari berikutnya, lalu hari selanjutnya dan seterusnya mungkin akan lebih sulit karena dia menjaga pencapaian 100% itu tidaklah mudah. Itu tadi teman-teman tips yang kedua, yaitu kita sebagai trader harus memulai belajar trading dengan modal yang kecil. Oke, kita lanjutkan ke tips yang ketiga teman-teman. Tips yang ketiga ini ada kaitannya dengan psikologis ya. Tips yang ketiga ini adalah kita harus bersikap percaya diri, tapi kita harus tetap realistis. Artinya adalah saat kita menetapkan sebuah target pada trading kita dengan acuan profit ataupun acuan rugi ataupun loss, itu kita harus menetapkan target-target yang realistis. Lalu kita harus percaya bahwa target yang akan kita tuju nantinya adalah target-target yang tercapai dengan sangat mudah ya. Jangan sampai teman-teman menetapkan target-target yang tinggi ataupun target-target yang besar, sehingga apa, dengan adanya target yang realistis bukan target yang besar, maka kepercayaan diri yang ada pada diri teman-teman akan semakin meningkat. Seiring berjalannya waktu, semakin bertambahnya pengalaman teman-teman di bidang trading, maka analisa akan menjadi lebih percaya diri lagi. Nah, dari adanya kita menggunakan target yang realistis ini, maka kepercayaan diri kita pun akan meningkat, karena dengan adanya target yang benar-benar bisa kita capai ya, itu mengakibatkan kita itu semakin yakin bahwa oh, sekian targetnya pasti kena, sekian pasti kena. Apabila seorang trader sudah menetapkan target yang tidak realistis, terlalu banyak orang menyebutnya terlalu besar targetnya, maka itu akan sulit dicapai dan itu juga akan sulit dijalani secara konsisten. Seperti halnya seorang trader dengan modal yang hanya 100 ataupun 200 ribu rupiah. Nah, dengan modal sekian, itu tadi untuk mencapai target yang mungkin katakan sekitar 1 juta, itu akan tidak mudah ya teman-teman, itu sulit karena itu tidak realistis, apalagi dengan waktu yang singkat. Hal ini sebenarnya bisa terjadi ya, bisa terjadi, tapi dengan catatan trader itu sudah berpengalaman. Itu bisa terjadi, tapi dengan tingkat kesulitan untuk menjaga akurasi dan menjaga konsistenitas pada saat kita melakukan transaksi itu yang bisa dikatakan sulit. Nah, maka daripada itu, untuk teman-teman trader pemula, agar trading teman-teman bisa sukses menghasilkan profit ya, kita mulai tetapkan ya target-target yang realistis, lalu resiko loss yang bisa kita terima dengan baik juga, sehingga kedepannya akan lebih baik. Itu tadi ya. Yang ketiga adalah percaya diri dan tetap bersikap realistis. Itu adalah tip yang ketiga. Lalu setelah kita tadi melihat video saya pada tips yang ketiga tadi, setelah saya terangkan tips yang ketiga, kita masuk ke pembahasan tips yang keempat. Oke teman-teman, tips yang keempat ini adalah kita sebagai trader harus menghindari emosi. Nah, di sini sangat penting sekali, karena emosi dalam
trading itu akan menghancurkan segalanya teman-teman. Lah, emosi di sini itu emosi yang seperti apa? Yaitu adalah emosi satu, kita tidak boleh terlalu bersemangat ya, tidak boleh terlalu bersemangat dalam menganalisa sebuah pergerakan pergerakan pasar. Karena kalau kita terlalu bersemangat, teman-teman, nanti analisa kita itu bisa over dan mengakibatkan kita over percaya diri ya. Over percaya diri mengakibatkan kita lengah ya. Saat kondisi kita lengah, kita terlalu percaya pada analisa kita, kita akan mengesampingkan analisa plan cadangan ya. Plan cadangan ini penting. Itu biasanya kita akan tidak memikirkannya. Jadi kita hanya fokus pada analisa yang pertama, dan ternyata saat analisa kita salah, prediksi kita salah, maka kepercayaan diri kita akan menurun. Jadi itu salah satu emosi. Nah, emosi yang lain yang bisa kita hindari adalah keserakahan, teman-teman. Nah, dari emosi keserakahan ini kita kembali ke bab yang sebelumnya ataupun pembahasan saya di tips sebelumnya. Tidak boleh kita menetapkan target terlalu besar, teman-teman. Tidak boleh, karena apa? Hal ini akan memancing emosi keserakahan kita. Saat kita sudah melakukan analisa dengan benar, lalu kita melakukan trading dengan benar, dengan menetapkan resiko yang besar ya, profit yang besar, saat itu dapat akan meningkatkan rasa kepercayaan diri. Over ya, jadinya kita akan over percaya diri, lalu kita akan over menetapkan target. Nah, dari sini akan menjadi ketagihan jika benar, tapi jika salah teman-teman akan jatuh percaya dirinya dan akan menjadi pesimis untuk analisa-analisa berikutnya. Dari sini keserakahan mulai teman-teman harus bisa perhatikan, harus bisa teman-teman atur ya. Untuk range mengatur dari manajemen keserakahan ini, saya biasanya share kepada teman-teman, gunakanlah rasio resiko 2% sampai 5%, teman-teman. 2 sampai dengan 5% itu adalah rasio yang bisa kita terima sebagai seorang trader yang realistis ya. Jadi 2 sampai 5% ini maksudnya adalah dari modal yang kita perdagangkan. Saat kita menggunakan modal yang besar, kita tetap menggunakan rasio ini. Saat modal kita kecil, jangan teman-teman menyepelekan bahwa besok kita kalau habis bisa mengisi lagi. Itu tidak boleh. Teman-teman harus mulai berlatih ya dengan menggunakan rasio ini ya. Karena apa? Kalau nanti menjadi kebiasaan ya menggunakan rasio-rasio yang lebih besar daripada persentase yang saya sampaikan tadi, akan mengakibatkan keserakahan itu muncul. Itu tadi keserakahan, teman-teman. Ada lagi juga emosi, yaitu adalah rasa takut. Kadang teman-teman sudah profit itu banyak yang merasa takut. Ini nanti profit saya akan berkurang. Nah, dari sini akan menurunkan tingkat kepercayaan diri kita, akan menurunkan hasil analisa kita juga. Dari tingkat takut ini kita harus mulai kurangi dan mulai kita harus atur dengan baik ya teman-teman. Jadi harus kita atur sehingga trading kita bisa sesuai dengan rencana yang kita buat awal tadi. Saya ulangi lagi, kita harus menghindari atau mengurangi rasa takut ini. Itu adalah salah satu emosi ya yang ada di trader itu sendiri. Ada lagi yang emosi yang juga mempengaruhi seorang trader itu adalah dia merasa terlalu bangga ya atas pencapaian yang sudah dia miliki ya. Itu juga tidak boleh teman-teman, karena dia katakan melakukan trading, dia profit ya dengan akurasi yang baik, lalu dia profit, menghasilkan profit yang banyak, dia bangga terhadap dirinya bahwa analisanya benar. Ini akan merusak ya, ini akan merusak trading plan berikutnya. Jadi ini harus juga
kurangi. Nah, emosi yang baik untuk seorang trader itu adalah seperti apa? Yaitu adalah emosi yang bisa stabil, santai, sabar dalam menunggu momentum dan menunggu target-target yang sudah kita tetapkan tercapai dengan baik. Itu adalah emosi yang baik dan bisa mendorong kita untuk menjadikan trading kita lebih baik dan sukses. Itu adalah tips yang keempat, hindari trading dengan emosi. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan tips yang kelima, teman-teman. Tips yang kelima ini ada sangkut pautnya dengan waktu. Apakah itu? Tips yang kelima adalah pilihlah waktu trading yang baik. Nah, trading yang baik itu memiliki waktu-waktu khusus, teman-teman. Seperti halnya kronologi saat kita berdagang di pasar, kita membeli di pasar itu memiliki jam-jam tertentu. Apa jam tertentu itu? Jam tertentu itu adalah jam di mana pasar saat itu sedang aktif atau sedang banyak pengunjung ya. Kalau itu kita contohkan di pasar konvensional. Jadi kalau pasar konvensional kadang buka, ada yang pagi sudah buka sampai dengan nanti siang itu ada yang baru buka nanti malam ada. Nah, jam-jam inilah sebagai trader itu harus paham ya. Karena setiap mata uang yang kita perdagangkan, dengan contoh euro Jepang, lalu ada euro USD, ada GBP USD, itu memiliki jam-jam tertentu. Saya contohkan teman-teman, untuk mata uang yang ada kaitannya dengan negara-negara Asia, maka dia aktif di jam-jam pagi ya. Jadi teman-teman jika ingin menggunakan jam pagi untuk bertrading, mulai akan melakukan transaksi di pagi, maka pilihlah pasar yang ramai di pagi ya. Untuk pasar yang ramai di pagi ini adalah mata uang yang bersangkutan dengan Asia ya, dengan Asia. Lalu teman-teman yang ingin bertransaksi ataupun berdagang di siang hari bisa memanfaatkan jam-jam Eropa ya teman-teman, jam Eropa atau negara mata uang yang ada hubungan dan kaitannya dengan negara-negara Eropa. Maka nanti pada jam-jam siang sekitaran jam 1, 2 dan seterusnya itu mulai pasar akan sudah ramai atau ada gejolak pasar yang terlihat. Lalu teman-teman apabila ingin melakukan trading di malam hari, teman-teman juga bisa melihat dan fokus kepada Amerika ya, pasar Amerika. Jadi teman-teman lihat pasar Amerika di sini akan aktif ya. Jadi teman-teman bisa memilih mata uang yang berhubungan dengan Amerika ataupun US dollar. Nah, uniknya semua mata uang pasangan utama menggunakan US dollar pada pasangan-pasangan mata uang tersebut. Itu artinya setiap malam pasar akan aktif bagi mata uang yang ada kaitannya atau ada pasangannya dengan USD atau Amerika ya, AS, dolar Amerika. Sebagai contoh ada euro USD, ada GBP USD, ada Australia USD. Ini adalah mata uang ya, ini adalah mata uang atau pair yang berhubungan dengan Amerika Serikat. Maka malam akan menunjukkan pergerakan-pergerakan yang aktif juga. Nah, itu tadi tips yang kelima ya teman-teman, yaitu kita sebagai trader harus memilih waktu trading yang baik. Mungkin saya cukupkan video pembahasan tips menjadi trader sukses di kesempatan kali ini. Apabila dalam saya menyampaikan kata-kata ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagi teman-teman yang baru hadir ataupun baru melihat channel saya, bisa bantu subscribe, bisa bantu like, share ataupun komen, silahkan. Saya tutup video pada kesempatan kali ini. Salam profit konsisten.